Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Satyo dulu deh. Tadi Pak Anung mengatakan bahwa it's time to learn, begitu. Apakah Anda dari Bank Mandiri sendiri yakin bahwa ini adalah it's time to learn? Iya, ini buat saya sih ini ada opportunity. Kita lihat dari Q4 kemarin gitu ya, bahwa permintaan untuk properti ini cukup baik. Bahkan beberapa developer, mungkin juga nanti Pak Toto bisa lihat, itu beberapa proyek yang di launching di Januari, Februari itu banyak yang sold out. Jadi kepercayaan masyarakat sebenarnya untuk membeli properti sebenarnya sudah mulai naik. Dan bahkan properti-properti yang secondary, ini harganya udah mulai di titik bottom, titik terendah. Jadi ini buat saya sih ini kesempatan setiap orang untuk membeli rumah dengan harga yang memang cukup baik gitu ya. Karena banyak pengembang-pengembang juga yang memberikan diskon-diskon cukup bagus dan dengan bunga yang relatifly sudah di bawah. Termasuk Bank Mandiri kita juga memberikan bunga yang sangat-sangat kompetitif di market saat ini. Oke, kalau Mandiri menjamin bahwa bunga kredit yang diberikan tidak akan memberatkan konsumen gitu ya? Betul, betul. Kita bahkan mengeluarkan suku bunga yang fix sampai 10 tahun. Dulu kan yang namanya fix tuh hanya untuk tadi kendaraan bermotor segala macam. Kita kasih bunga fix sampai up to 10 tahun juga gitu ya. Ke Pak Toto apa yang Anda rasakan di lapangan? Apakah benar memang permintaan terhadap properti tengah meningkat? Ya, jadi memang yang meningkat tadi itu sampai dengan harga 2 miliar itu luar biasa. Kenapa? Satu, milenial banyak yang sebagai first buyer. Yang kedua juga memang harga kita jauh di bawah harga ASEAN. Saya belum ngomong yang di luar ASEAN. Yang ASEAN aja harga kita itu beda jauh. Karena sejak 2013 relatif harga kita itu tetap. Sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Anu itu benar. Saat ini adalah saatnya untuk membeli properti. Kenapa? Pasti naik harganya. Karena kan market akan mengikuti international market juga. Oke. Tapi masalahnya sekarang apa yang Ray butuhkan? Maksudnya sektor properti butuhkan untuk mendorong penjualan properti. Misalnya mungkin tadi Bank Mandiri menyatakan bahwa bunga kredit yang mereka berikan harusnya tidak membebani konsumen begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Itu memang selama ini perbankan cukup bagus dalam memberikan gimmick-gimmicknya. Dan memang apa yang disampaikan tadi oleh Pak Satyo bahwa kita sekarang ini kalau membuka market yang harga yang tadi itu sekitar di bawah 2 miliar, sold out langsung. Mulai tahun lalu lah, mulai Agustus itu yang luar biasa. Tapi masih dengan hasil survei kami dari Ray bersama Bank Indonesia, bahwa 60% itu pembeli kita yang lewat KPR. Dan 30% yang harusnya lewat KPR itu masih melewati in-house. Jadi kejadian ini perlu captive market ini diambil oleh perbankan. Itu yang kita inginkan supaya apa yang terjadi saat ini itu bisa dilakukan oleh perbankan dengan adanya relaksasi yang diberikan oleh OJK tadi. Oke, berarti Anda berharap bahwa bunga kredit terhadap konsumen harusnya bisa diturunkan? Kalau bunga kredit pasti dong. Sekarang BI berapa? 3,5. Masa masih spreadnya segitu gedenya? Itu lama-lama saya nggak usaha developer, saya jadi usaha bank aja deh. Oke, baik. Sekarang sudah bergabung bersama kita Hirwandi Gafar, Direktur Konsumer BTN. Selamat malam, Pak Hirwandi. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Selamat malam, Pak pemirsa. Oke, Pak Hirwandi, tadi kami sudah membahas kebijakan LTV dan juga MTR dari OJK. Dari BTN sendiri, dengan kebijakan ini apakah bisa meningkatkan permintaan properti untuk MBR? Oh, jelas sekali ya, kalau untuk kita di Bank BTN, itu program untuk MBR itu kerjasama dengan Kementerian PUPR, tidak hanya FLPP, tapi juga BP2BT, dan ini sangat membantu sekali di dalam hal penurunan ATMR, kemudian juga kalau terkait penurunan suku bunga untuk MBR kan pemerintah sudah memberikan subsidi, namun demikian untuk di atas MBR sendiri, itu Bank BTN juga memberikan suku bunga yang sangat rendah. Bahkan Februari ini kami memberikan 4,17%, ya.
Dan kemudian juga untuk MBR ini sendiri, ini kami sangat yakin karena tahun 2020 kami sudah merealisasikan sekitar lebih dari 122.000 unit. Itu pun dalam masa pandemi. Apalagi di dalam 2021 ini itu jauh lebih baik lagi. Karena apa? Karena trennya dari Juni sampai dengan Desember itu terjadi peningkatan. Dan di Januari ini, Februari juga kami lihat trennya juga terus meningkat. Nah, untuk yang segmen di atas daripada 300 juta sampai 2 miliar, ini pun trennya juga cukup bagus. Bahkan pengembang yang tadinya juga membangun di atas 2 miliar, itu banyak membangun di sekitar di 300 sampai 1 miliar. Nah, ini justru pasarnya yang paling banyak di sini, ya. Dan kita juga tahu bahwa sektor properti ini khususnya perumahan itu akan menggerakkan sektor industri sekitar 174 sektor industri ikutannya. Sehingga benar. Kalau kita bisa membiayai ini tentu kita akan bisa mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi. Iya, memang kalau kita lihat data untuk penjualan properti naik, saya dapat data dari Pak Anung bahwa kredit properti di 2020 masih bisa tumbuh meski memang belum pulih ya, 2,82%. Nah, saya kembali ke Pak Anung. Pak Anung, ngomong-ngomong soal bunga kredit dari perbankan, kalau penurunan suku bunganya lambat di bank, apakah target mendorong daya beli di sektor perumahan bisa tercapai? Ya, terima kasih Mas Sista ya. Jadi sebenarnya ini kalau tadi Pak Satyo sudah sampaikan ya, bahwa sampai akhir Desember kemarin itu suku bunga sebenarnya sudah di bawah 1 digit ya, dari sebelumnya di atas 10 rata-rata ya. Sekarang sudah ini saya bacakan sebentar nih, saya punya datanya. Jadi untuk kepemilikan flat dan apartemen itu sudah di 8,32 rata-rata ya, rata-rata. Kemudian untuk kepemilikan rumah tinggal itu juga di kisaran sekitar 8,34%. Nah, kemudian yang untuk ruko-rukan itu masih 9,21 ya, kira-kira segitu ya Pak Syat ya. Jadi nah dari sisi NPL sebenarnya ini yang sebenarnya kita ingin sampaikan bahwa bank itu sebenarnya tidak terlalu relaktan dengan pemberian kredit kepada sektor ini, karena kalau mereka khawatirkan NPL itu kredit NPL kredit kepada KPR, KPA dan properti lainnya itu NPL selalu di bawah rata-rata industri. Ya, jadi sebenarnya ini relatif safe. Ya. Nah, mungkin juga tadi memang di bawah 2M, di bawah 500 juta umumnya itu memang masalah daya beli. Nah, sementara yang di atas 2 juta 2M yang sudah punya 1-2 rumah yang motivasinya memang untuk investasi. Ya, itu memang masih sedikit menahan, berharap mudah-mudahan bisa turun lagi begitu. Nah, tetapi nanti first buyer ini sangat membantu yang DP 0% ini, Pak Toto. Dan middle class kita itu juga di tengah pandemi lumayan tumbuhnya dengan e-commerce, transaksi online dan seterusnya. Itu pemainnya milenial. Mudah-mudahan itu juga menjadi trigger dari permintaan baru di situ kira-kira. Tapi data kalau itu Pak Himawan, Pak Ignatius lebih paham itu. Ya. Saya ke Pak Satyo. Bagaimana Pak Satyo? Tadi disinggung soal sebenarnya NPL tidak perlu dikhawatirkan, cuman memang daya beli masyarakat yang belum pulih begitu. Lantas bagaimana Bank Mandiri melihat keperluan dari konsumen? Apa yang sebenarnya mereka butuhkan? DP 0% atau bunga kredit yang rendah? Ya, dua-duanya juga penting ya. Jadi pertama, memang kaitannya tadi yang disampaikan Pak Toto, kan banyak kalangan milenial yang kepingin beli rumah. Memang selama ini berdasarkan survei kita gitu ya. Teman-teman milenial ini pengen beli, cuma secara DP mereka mungkin terbatas. Nah, untuk dengan dari aturan BI bisa sampai 100%, LTV ini pasti akan menggairahkan teman-teman milenial yang tadinya harus nabung DP, belinya nanti 6 bulan lagi, setahun lagi bisa beli dari sekarang. Sudah mulai beli dari sekarang. Ini bisa, kita akan keluarkan juga program-program namanya Muda Beli Rumah lah gitu ya. Untuk teman-teman milenial yang LTV-nya bisa sampai 100%. Tapi dengan segmen memang kita pilih. Segmennya saat ini baru kita beli adalah segmen yang fixed income, yang payroll-nya di Bank Mandiri sudah kita buka untuk yang LTV sampai 100%. Suku bunga kita juga mulai dari yang fix tahun tuh 3,88 sampai yang fix sampai 10 tahun tuh 8,88. Jadi mirip dengan datanya Pak Anung dari OJK.
Tetapi ada satu hal lagi, ada dua hal lagi yang kenapa orang itu kepengen ambil KPR itu adalah persyaratannya harus lebih dipermudah dan keputusan kreditnya juga harus lebih cepat. Ini kadang-kadang proses kredit perbankan ini yang coba kita putar terus supaya persyaratannya dipermudah dan keputusannya kita juga bisa lebih cepat lagi dan mereka bisa ambil keputusan ambil KPR sekarang atau belum. Begitu Mbak Luna. Syarat dipermudah itu janji dari Mandiri ya Pak? Oke, baik. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, apa sebenarnya dibutuhkan dari pengembang begitu? Apakah penurunan suku bunga, uang muka, dan pajak itu mana yang paling dibutuhkan? Kolaborasi semua itulah yang dibutuhkan. Karena properti itu tadi yang disampaikan Pak Irwani, bahwa kita berkaitan dengan 174 industri lain dari 185 yang ada di Indonesia. Jadi hampir lebih dari 90% itu berkaitan langsung dengan properti. Jadi apa yang kita butuhkan adalah kolaborasi yang tadi di awal saya sampaikan. Jadi apa yang dilakukan BI dengan OJK bisa dilakukan oleh perbankan, juga di sini mumpung hadir antara Mandiri dengan BTN supaya ada kolaborasi juga. Kayak apa kolaborasi yang diinginkan kayak apa Pak dari BTN dan juga Mandiri? Nah, kolaborasinya itu yaitu tadi bukan hanya bunga tadi yang disampaikan Pak Satyo, bukan bunga yang hanya 1-2 tahun kemudian floating rate. Itu kadang-kadang membuat end user kita itu kaget. Pertama ngangsurnya misalnya 1 juta, kemudian tiba-tiba naik jadi 1,4. Nah, untuk mereka yang berpenghasilan tetap yang sepertiganya sudah diambil, kaget juga untuk dalam kondisi pandemi ini. Sehingga hal-hal seperti itu, tadi yang disampaikan Pak Satyo bisa memberikan fix sampai 10 tahun, nah ini luar biasa. Mungkin nanti BTN juga akan menyampaikan yang sama. Jadi ini seperti lelang hari ini, sekaligus supaya masyarakat tahu. Oke, baik. Pengennya bunganya fix begitu. Apakah dapat dipenuhi oleh Mandiri maupun juga PTN? Apalagi untuk Anda saudara yang mungkin ingin mengambil rumah, bagaimana hitung-hitungannya? Jangan kemana-mana, BizTalk masih akan segera kembali.